Langit Jogja yang cerah menjadi saksi sebuah malam istimewa. Masjid Raya Jogokarian dipenuhi jamaah dari berbagai penjuru, menanti kedatangan dua tokoh besar dakwah yang akan menyampaikan pesan cinta dan persatuan. Lentera-lentera menerangi masjid, memancarkan sinar hangat di wajah para jamaah yang khusyuk melantunkan selawat. Di pelataran masjid, suasana semakin semarak dengan kehadiran pedagang kecil yang menjajakan makanan dan minuman hangat. Aroma kopi dan jajanan tradisional bercampur dengan semilir angin malam yang sejuk. Malam itu bukan hanya sekadar pertemuan, tetapi juga perayaan ukhuwah Islamiyah. Anak-anak kecil berlarian di sekitar masjid, tawa mereka menjadi pelengkap harmoni malam itu. Jamaah terus berdatangan, memenuhi setiap sudut masjid hingga ke halaman. Semua bersiap menyambut malam penuh hikmah bersama para ulama besar. Gus Ikdam, ulama muda yang terkenal dengan kelembutan tutur katanya, tiba dengan kendaraan sederhana. Mengenakan gamis putih bersih dan sorban melingkar di kepala, ia melangkah mantap menuju masjid dengan senyum tulus. Sorot matanya memancarkan ketenangan, seolah membawa kedamaian ke hati setiap orang yang menyaksikannya. Kehadirannya langsung disambut dengan takbir dan selawat oleh jamaah. Allahu Akbar! Selamat datang, Gus Ikdam, seru mereka penuh semangat. Gus Ikdam membalas dengan anggukan hormat dan sapaan lembut, menambah suasana malam itu semakin hangat. Ia berjalan melewati barisan jamaah, menyapa dengan senyum yang tulus. Beberapa anak kecil berlari mendekat untuk mencium tangannya. Sikap rendah hatinya membuat semua orang merasa dihargai, tanpa memandang status atau usia. Gus Ikdam naik ke mimbar kayu khas Jogja yang megah, diiringi suara selawat dari jamaah. Dengan senyum lembut, ia memulai ceramahnya yang syarat akan pesan spiritual. Malam ini adalah malam yang istimewa, ucapnya. Mari kita jadikan momen ini sebagai awal untuk mempererat persaudaraan dan mengingat kembali tujuan hidup kita sebagai umat Islam. Suaranya yang tenang dan berwibawa menenangkan hati para jamaah. Ia membahas tentang perjuangan para ulama terdahulu yang menanamkan nilai-nilai Islam di Nusantara. Setiap kata yang terucap terasa menginspirasi, menyentuh hati setiap orang yang mendengarnya. Sambutan Gus Ikdam malam itu membawa suasana haru dan syukur. Banyak jamaah yang terdiam, merenungi pesan-pesan mendalam yang ia sampaikan, seolah membuka kembali hati mereka untuk menerima cahaya kebenaran. Di tengah suasana syahdu, sebuah kendaraan lain tiba di pelataran masjid. Jamaah segera menyadari bahwa itu adalah Gus Miftah, ulama karismatik yang dikenal dengan dakwah santainya. Ia turun dari mobil dengan tenang, mengenakan gamis hitam sederhana dan sorban khas Jogja. Sorak takbir kembali menggema di halaman masjid. Jamaah yang telah menantinya langsung menyambut kedatangannya dengan penuh semangat. Selamat datang, Gus Miftah, seru beberapa jamaah sambil melambaikan tangan. Gus Miftah tersenyum ramah dan melangkah masuk ke masjid dengan penuh keyakinan. Sosoknya yang sederhana namun penuh wibawa segera menarik perhatian semua orang. Suasana malam itu kian istimewa dengan kehadiran dua sosok besar yang dirindukan umat. Ketika Gus Miftah melangkah masuk, Gus Ikdam menyambutnya dengan senyuman hangat. Mereka saling bersalaman erat, sebuah pemandangan yang menggetarkan hati para jamaah. Malam ini, kita tidak hanya mendengar dakwah, kata Gus Ikdam dengan suara penuh makna. Kita juga menyaksikan kebersamaan dua saudara dalam menyebarkan pesan cinta. Jamaah yang melihat momen tersebut tak mampu menahan rasa haru. Banyak yang berbisik tentang betapa pentingnya kebersamaan ini di tengah tantangan yang dihadapi umat. Perbedaan gaya dakwah kedua ulama itu justru menjadi simbol harmoni dan persatuan. Gus Miftah kemudian bergabung di mimbar, duduk berdampingan dengan Gus Ikdam. Kedua tokoh itu saling tersenyum, seolah menguatkan bahwa malam itu bukan hanya sekadar ceramah, tetapi juga simbol dari kebangkitan ukhuwah. Gus Ikdam melanjutkan ceramahnya, kali ini dengan tema yang lebih mendalam. Kita hidup di zaman yang penuh perpecahan, katanya, tetapi tugas kita sebagai umat Islam adalah merajut kembali tali persaudaraan yang mulai renggang. Kata-katanya begitu menyejukkan, seperti tetesan air di tengah kegersangan hati. Ia mengingatkan jamaah bahwa perbedaan pendapat adalah fitrah manusia, tetapi jangan sampai menjadi alasan untuk saling menjauh. Kita semua adalah saudara, bersatu dalam kalimat yang sama, la ilaha illallah, ujarnya dengan penuh semangat. Pesan perdamaian yang disampaikan Gus Ikdam membuat banyak jamaah tersenyum dan menitikkan air mata. Malam itu, semua yang hadir merasakan kehangatan iman dan semangat untuk terus menjaga persatuan, seperti yang diajarkan oleh para pendakwah terdahulu. Gus Miftah mengambil alih mimbar dengan gaya khasnya yang santai namun penuh makna. Ia memulai ceramahnya dengan membahas perjuangan hidup sehari-hari yang seringkali dihadapi umat Islam. Kita semua adalah pejuang, katanya, pejuang untuk keluarga,
untuk agama, dan untuk masa depan. Ia lalu membagikan kisah-kisah inspiratif yang diambil dari pengalamannya selama berdakwah, dari ganggang kecil hingga tempat-tempat terpencil. Suaranya yang lantang dan tegas, diselingi canda yang menyegarkan, membuat jamaah larut dalam setiap kata yang ia ucapkan. Ceramah Gus Miftah tidak hanya menghibur, tetapi juga menyentuh hati. Ia selalu berhasil menyampaikan pesan-pesan Islam dengan cara yang sederhana dan mudah dipahami, membuat setiap jamaah merasa dikuatkan oleh hikmah yang disampaikannya. Suasana masjid berubah menjadi penuh haru ketika Gus Miftah mulai bercerita tentang seorang ibu tua yang berjuang membesarkan anak-anaknya di tengah kemiskinan. Ibu itu, ujarnya, meski hidupnya serba kekurangan, tak pernah sekalipun meninggalkan sholat dan selalu bersyukur atas rezeki yang Allah berikan. Kisah itu membuat banyak jamaah meneteskan air mata. Mereka teringat akan perjuangan ibu mereka masing-masing, atau mungkin melihat potret diri dalam cerita tersebut. Beberapa jamaah tampak menyeka air mata dengan ujung sajadah, sementara yang lain berbisik lirih memanjatkan doa. Keheningan menyelimuti masjid, hanya diselingi oleh isak tangis. Ceramah Gus Miftah bukan hanya menyentuh hati, tetapi juga mengajak jamaah untuk merenungi arti syukur dan keteguhan iman di tengah cobaan hidup. Dari sisi mimbar, Gus Ikdam yang sejak awal menyimak ceramah memutuskan untuk turun dan duduk di antara jamaah. Keputusan ini mengejutkan banyak orang, tetapi sekaligus memperlihatkan ketulusan hati seorang ulama. Saya ingin merasakan apa yang kalian rasakan, jika tanya dengan suara rendah. Tindakan Gus Ikdam menjadi simbol kesederhanaan dan kebersamaan. Ia mendengarkan dengan seksama, seolah menjadi bagian dari jamaah, bukan seorang tokoh besar di hadapan mereka. Jamaah semakin tersentuh, melihat betapa rendah hatinya seorang ulama yang mereka hormati. Kehadirannya di tengah-tengah jamaah menjadi pelajaran tersendiri, bahwa ulama sejati adalah mereka yang tak hanya mengajarkan kebaikan, tetapi juga menyatu dengan umatnya dalam setiap langkah perjuangan. Setelah suasana haru sedikit mereda, Gus Miftah melanjutkan ceramahnya dengan semangat yang lebih membara. Ia berbicara tentang pentingnya menjaga amanah iman dalam kehidupan sehari-hari. Kita adalah umat pilihan, jika tanya tegas. Tapi pilihan itu datang dengan tanggung jawab besar untuk menjaga persatuan dan menyebarkan kebaikan. Ia mengingatkan jamaah untuk berdakwah dengan cinta, bukan dengan kebencian. Tunjukkan keindahan Islam melalui perbuatan, bukan hanya kata-kata. Jangan mudah menghakimi, tapi rangkulah mereka yang tersesat dengan penuh kasih. Pesannya menggugah kesadaran banyak jamaah tentang arti sebenarnya dari dakwah. Ceramah Gus Miftah kali ini memberikan kekuatan baru. Ia seperti membangkitkan semangat para jamaah untuk tidak hanya menjadi penerima dakwah, tetapi juga menjadi pelaku perubahan di tengah masyarakat. Langit Jogja yang semula cerah mendadak mendung. Tak lama kemudian, rintik hujan mulai turun, membasahi halaman masjid yang penuh sesak oleh jamaah. Namun, tak satu pun dari mereka beranjak pergi. Hujan ini adalah rahmat, ujar Gus Ikdam. Jangan takut basah, karena setiap tetesnya adalah doa yang diijabah. Ucapan itu membawa senyuman di wajah jamaah. Mereka tetap khusyuk, bahkan beberapa orang mengangkat tangan, membiarkan hujan membasahi mereka sambil berdoa. Anak-anak kecil berlarian di bawah hujan, menambah kehangatan suasana malam itu. Hujan yang turun tidak memecah semangat, melainkan memperkuat kebersamaan. Malam itu, setiap tetes hujan terasa seperti berkah yang menyelimuti hati setiap jamaah yang hadir. Di bawah rintik hujan yang terus membasahi, Gus Ikdam memimpin doa bersama. Suaranya yang lembut namun penuh keyakinan menggema, diiringi lantunan ayat-ayat Al-Quran yang menenangkan hati. Jamaah mengangkat tangan dengan penuh harap, memanjatkan doa-doa terbaik mereka. Gus Miftah mendampingi dengan khusyuk, menyimak setiap kata yang diucapkan Gus Ikdam. Doa itu bukan hanya menjadi penutup malam yang penuh hikmah, tetapi juga menjadi momen yang menyatukan hati semua orang yang hadir. Ketika doa selesai, jamaah mengucapkan, "Ya amin," dengan suara serempak, menggema hingga ke sudut-sudut masjid. Hujan masih turun, tetapi tak ada satupun yang merasa terganggu. Malam itu, Jogja benar-benar diberkahi dengan cinta, persatuan, dan keimanan yang mendalam. Di tengah keheningan usai doa bersama, seorang pemuda berdiri dari barisan belakang. Dengan langkah ragu namun penuh tekad, ia maju ke depan. Wajahnya tampak gelisah, namun matanya menunjukkan keinginan yang kuat. "Saya ingin berubah," katanya dengan suara bergetar. "Ceramah ini membuka hati saya. Saya ingin menjadi lebih baik, meninggalkan masa lalu saya yang kelam." Jamaah terdiam, hanya suara hujan yang terdengar. Pemuda itu melanjutkan, "Saya sadar bahwa saya jauh dari Allah, tetapi saya ingin kembali.
Tolong bantu saya memulai. Suaranya pecah, ia menunduk, menahan air mata yang terus mengalir. Kisahnya menyentuh semua yang hadir. Bagi banyak orang, pemuda itu adalah gambaran perjuangan melawan diri sendiri untuk mendekat kepada Sang Pencipta. Semua mata tertuju kepadanya, penuh doa dan harapan agar ia menemukan jalan terang. Gus Ikdam mendekati pemuda itu, lalu memeluknya erat. Perubahan dimulai dari niat, dan niatmu sudah luar biasa, bisiknya lembut. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jangan pernah ragu bahwa Dia akan membimbingmu ke jalan yang benar. Pemuda itu terisak dalam pelukan Gus Ikdam. Suasana masjid penuh keharuan. Beberapa jamaah ikut menangis, merasakan kebesaran hati seorang ulama yang tulus merangkul siapa saja yang ingin kembali ke jalan kebenaran. Langkah pertama sudah kamu ambil, lanjut Gus Ikdam. Sekarang, teruslah melangkah. Kami semua di sini adalah saudaramu, siap mendukungmu. Kata-katanya menggema di hati jamaah, menguatkan tekad mereka untuk saling mendukung dalam perjalanan spiritual masing-masing. Gus Miftah mengambil alih suasana dengan kisah yang tak kalah menyentuh. Ia bercerita tentang seorang lelaki miskin yang hidup dalam kesederhanaan, bahkan kekurangan, tetapi tetap teguh dalam ibadah. Dia tidak punya apa-apa, katanya, tapi dia punya Allah. Dan itu cukup baginya. Cerita itu menggugah jamaah. Mereka teringat bahwa kekayaan sejati tidak terletak pada materi, melainkan pada kedekatan dengan Sang Pencipta. Hidup kita mungkin penuh ujian, lanjut Gus Miftah, tapi selama kita tetap percaya dan bersandar pada Allah, kita tidak pernah benar-benar sendiri. Suasana kembali penuh emosi. Banyak yang terisak, merenungi kehidupan mereka sendiri, dan menemukan harapan baru untuk terus melangkah dengan iman yang lebih kuat. Di antara jamaah, seorang ibu muda dengan seorang anak kecil yang tampak lemah menghampiri Gus Miftah. Air matanya mengalir deras saat ia berkata, Gus, anak saya sakit parah. Tapi saya percaya Allah masih ada untuk kami. Suaranya bergetar, mencerminkan keputusasaan sekaligus harapan yang tersisa. Gus Miftah memeluk ibu muda itu sambil berdoa. Allah tidak pernah meninggalkan kita, Bu. Jangan berhenti berdoa, karena setiap doa adalah kekuatan. Ia kemudian meminta jamaah untuk ikut mendoakan anak kecil itu, memohon kesembuhan dan kekuatan bagi sang ibu. Doa bersama menggema di masjid. Tangisan ibu muda itu bercampur dengan lantunan doa yang tulus dari jamaah. Malam itu, semua merasakan betapa besarnya kekuatan doa dalam kebersamaan. Di akhir acara, Gus Ikdam dan Gus Miftah berdiri bersama di atas panggung. Mereka berpegangan tangan, menunjukkan bahwa dakwah bukan tentang siapa yang lebih hebat, melainkan soal kebersamaan dalam menyampaikan pesan kebaikan. Kami berbeda dalam gaya, kata Gus Miftah sambil tersenyum, tapi tujuan kami sama, merangkul umat dengan cinta. Gus Ikdam menimpali, malam ini bukan tentang kami. Malam ini tentang kita semua, tentang bagaimana kita bisa terus bersatu dalam keberagaman untuk menjaga Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin. Jamaah yang hadir menyaksikan momen itu dengan penuh haru. Malam di Jogja menjadi simbol persatuan dan cinta, di mana dua ulama besar bersatu untuk menginspirasi, memimpin, dan memperkuat umat dalam keimanan. Malam semakin larut, tetapi semangat jamaah tetap menyala. Gus Ikdam kembali mengambil alih panggung, menyampaikan pesan yang menyentuh hati. Dakwah adalah tentang cinta, bukan kebencian. Kita adalah satu tubuh, satu umat, ujarnya dengan suara lembut namun tegas. Ia menekankan bahwa Islam selalu mengajarkan kasih sayang, baik kepada sesama umat maupun kepada seluruh makhluk. Gus Miftah menambahkan dengan gaya khasnya, mari kita jaga amanah Islam dengan penuh keikhlasan. Jangan sampai perbedaan memisahkan kita. Jadilah umat yang besar karena cinta, bukan runtuh karena kebencian. Kata-katanya disambut dengan takbir dari jamaah, mengukuhkan semangat persatuan di antara mereka. Pesan-pesan ini menjadi penutup yang kuat untuk ceramah mereka. Setiap kata terasa bermakna, seolah menjadi bekal bagi jamaah untuk menghadapi kehidupan yang penuh tantangan. Di tengah kerumunan, seorang lelaki tua dengan langkah gemetar mendekati Gus Ikdam. Air matanya mengalir deras, dan dengan suara yang bergetar ia berkata, hidup saya penuh dosa. Saya merasa terlalu kotor untuk mendekat kepada Allah. Kata-katanya menggema, membuat jamaah lain ikut terharu. Gus Ikdam menggenggam tangan lelaki itu dengan lembut. Selama napas masih ada, pintu taubat tidak pernah tertutup, jawabnya. Allah tidak memandang masa lalu kita, tetapi Dia melihat niat kita hari ini untuk berubah.
Kata-kata itu seperti menenangkan hati lelaki tua itu, yang kini menangis lebih deras namun penuh harapan. Momen itu menjadi pengingat bagi semua yang hadir, bahwa kasih sayang Allah tak terbatas, dan setiap orang berhak untuk kembali kepadanya. Gus Miftah kembali ke mimbar untuk menyampaikan renungan terakhirnya. Berapa sering kita mengeluh, padahal nikmat Allah tak pernah putus, ditanyanya kepada jamaah, suaranya menggugah hati. Kadang kita terlalu sibuk dengan dunia, sampai lupa bahwa apapun yang kita miliki adalah pemberiannya. Ia mengajak semua orang untuk merenungkan kehidupan mereka. Malam ini, mari kita muhasabah diri. Tidak ada yang terlalu terlambat untuk berubah. Allah selalu menunggu kita kembali. Kata-kata itu membuat suasana semakin khusyuk. Banyak yang menunduk, memanjatkan doa dalam hati, meminta ampunan atas dosa-dosa mereka. Doa bersama kembali dipanjatkan, kali ini dipimpin oleh Gus Miftah. Suaranya lantang, penuh keyakinan, mengalun dalam bait-bait doa yang dalam. Jamaah mengangkat tangan mereka, mata sebagian besar berkaca-kaca. Doa itu membawa harapan, memohon ampunan, serta kekuatan untuk terus melangkah di jalan kebaikan. Gus Ikdam mendampingi dengan penuh hikmat, menutup mata sambil ikut melantunkan doa. Suasana malam itu benar-benar syahdu, seperti doa-doa yang dipanjatkan langsung terbang menuju langit. Sebelum acara berakhir, Gus Ikdam menyampaikan pesan terakhirnya. Mari kita berdakwah dengan cinta dan kebersamaan, menjaga warisan para pendahulu. Jangan biarkan perpecahan merusak apa yang telah mereka bangun dengan susah payah. Ia menatap jamaah dengan senyum penuh harapan. Kalian semua adalah penerus dakwah ini. Teruskan dengan hati yang ikhlas, karena dakwah bukan hanya tugas kami, tetapi tugas kita semua. Pesan ini disambut dengan tepuk tangan dan takbir yang menggema. Ketika jamaah mulai meninggalkan masjid, wajah mereka terlihat berbeda. Ada senyuman yang terukir, ada rasa haru yang masih tersisa. Banyak yang merasa malam itu telah mengubah cara pandang mereka tentang hidup, tentang iman, dan tentang pentingnya cinta dan persatuan. Pesan-pesan yang disampaikan Gus Ikdam dan Gus Miftah menjadi bekal untuk melangkah lebih baik ke depan. Mereka pulang dengan hati yang ringan, membawa semangat baru untuk menjadi pribadi yang lebih dekat dengan Allah dan lebih bermanfaat bagi sesama. Kedua ulama besar itu berpamitan dengan jamaah. Gus Ikdam memberikan senyum hangat, sementara Gus Miftah melambaikan tangan dengan penuh semangat. Doakan kami agar selalu bisa menjaga amanah ini, kata Gus Ikdam, diikuti anggukan setuju dari Gus Miftah. Mereka meninggalkan masjid dengan pesan mendalam yang masih bergema di hati setiap jamaah. Malam itu bukan hanya tentang ceramah, tetapi tentang pelajaran hidup yang akan terus diingat. Ketika fajar mulai menyingsing, Masjid Raya Jogokarian kembali sepi. Jamaah telah pulang, tetapi kehangatan malam itu tetap hidup di hati mereka. Langit Jogja yang cerah seolah mengirimkan pesan optimisme, bahwa hari baru telah tiba, membawa kesempatan untuk terus berubah dan memperbaiki diri. Malam itu bukan hanya sebuah acara, melainkan awal dari perjalanan baru bagi setiap orang yang hadir. Mereka yang mendengarkan telah diingatkan, bahwa selalu ada harapan, selama iman masih menyala di dalam hati.